Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai orang yang disebut Siddiqin. Orang itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah untuk kita selalu bersama mereka, ya. Bersama mereka dalam arti orang Siddiqin itu punya kemuliaan karena ilmu dan sebagainya. Maka kita kalau tidak bisa jadi orang mulia, kita berusaha meniru mereka, ya. Kalau tidak mampu juga meniru mereka, segera bersama mereka dan jangan tinggalkan mereka, gitu ya. Dalam perjalanannya orang Siddiqin itu bergerak, ya, dari tataran yang punya ilmu dan melaksanakan ilmu, kemudian menjadi orang yang membela, ya, membenarkan ajaran Rasulullah SAW, menjadi mujahid, ya, seperti yang saya contohkan, yaitu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, mujahid dunia Islam, ya. Dia bekerja keras untuk melawan tulisan-tulisan yang umumnya ingin memojokkan umat Islam. Nah, dalam perjalanannya memerlukan tahap-tahap, ya. Mari kita ulangi kembali dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ya. Mengapa orang yang bisa hatinya takut, ya, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia lakukan untuk segala macam ibadah dia khawatir jangan-jangan itu tertolak atau tidak cukup, ya, untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Sekarang kita pelajari logikanya, mengapa bisa begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau. Kalau ma itu sifatnya umum, yang menyerahkan, yang memberikan apa saja yang sudah dilaksanakan, bisa zakat, infak, bisa sholat, bisa baca Quran, ya. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka masih takut, ya. Karena apa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena sesungguhnya, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tentu persiapan, ya kan, ibadah dan sebagainya. Nah, sekarang muncul perasaan jangan-jangan tidak cukup, gitu, ya. Nah, kalau itu mengarah pada positif, ya, mengarah pada semangat, ya, mari kita lanjutkan ayat 61-nya. Ulaika yusari'u fil khairat, mereka itulah bersegera
mengerjakan kebajikan. Nah, kita kan ada wa yusari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera beristighfar ini. Bersegera yusari'una fil khairat. Bersegera meningkatkan kebajikan ya. Wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang yang berada depan. Nah, sekarang kita menanya, mengapa orang itu bisa begitu? Ya, mengapa begitu? Mari kita terus baca ayat-ayat sebelumnya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut kepada Tuhannya mereka sangat berhati-hati ya. Musyfiqun. Jadi dia berhati-hati dalam menjalankan ibadah-ibadah itu ya. Karena berhati-hati timbul rasa was-was, takut ya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka percaya terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, karena percaya kepada ayat-ayat Quran ini, maka setiap ayat itu dipahaminya ya. 6.236 ayat. Bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan remeh-temeh. Karena percaya, dia telusuri semua ayat-ayat sehingga ada kekhawatiran ya. Jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari azab api neraka. Walladzina hum bi rabbihim la tusyrikun. Mereka itu tidak mensekutukan Allah karena takut. Nah, sekarang khosyah itu takut juga ya. Wajilah itu takut juga. Bedanya kalau khosyah itu takut karena dia punya ilmu. Takut karena dia punya ilmu ya. Sudah pasti untuk menjadi orang yang takut itu mari kita banyak belajar supaya dengan ilmu yang ada menimbulkan rasa takut di dalam hati kita. Kalau orang nggak berilmu ya nggak ada rasa takut ya. Jadi makanya dalam surah Fatir, innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Min ibadil ulama adalah orang ulama. Yang takut itu karena ilmu dia disebut ulama. Siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut ulama oleh Quran. Ya. Walaupun mungkin dia tidak ceramah, tidak hidupnya sehari-hari katakan dagang, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut itulah dia digelari ulama. Jadi orang yang takut disebut ulama. Siapa yang tidak takut tidak mungkin disebut ulama. Itu pengertian Al-Quran. Kalau pengertian hadis Nabi Muhammad SAW, ulama itu warasatul anbiya ya. Mewarisi kenabian. Mewarisi kenabian berarti dia mewarisi sesuatu ya, yang memungkinkan dia menjadi orang takut.
Jadi kalau ulama itu disebut ulama seperti kita hari-hari, tapi dia tidak takut, itu bukan ulama. Karena dia mewarisi kenabian, artinya sebagai wasilah ya, jalan dia. Jadi dia mendapat kedudukan sebagai ulama, banyak ilmu, ya kan? Banyak ilmu dari kenabian. Nah, dia punya jalan yang memungkinkan dia menjadi orang yang takut. Nah, itu ulama. Jadi beda ya, definisi menurut Al-Qur'an dan definisi menurut hadis Rasulullah itu berbeda, namun dia satu. Nah, gitu. Sama dengan perbedaan antara mengenai iman bertambah ya. Kalau menurut Rasulullah bertambah iman itu bertambah amal dari segi, artinya dari segi output ya, bertambah amal ya. Amal itu dikategorikan sampai 70, dari la ilaha illallah sampai pada yang paling rendah adalah membuang durilah dari jalan, membuang pakulah dari jalan itu. Namun menurut Al-Quran, iman bertambah apabila banyak ayat-ayat Quran yang masuk ke dalam hati. Tidak berbeda, tidak ada pertentangan ya. Artinya dengan ilmu Al-Quran, ilmu itu akan menggerakkan amal. Jadi dari segi input, ya, begitu juga dua definisi yang kita pegang menurut Al-Quran dan menurut hadis Rasulullah. Tidak ada beda, ya. Cuman perlu didalami. Sama dengan hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Nggak ada bedanya sebetulnya kalau kita teliti Al-Quran. Ya, teliti Al-Quran artinya kita meningkatkan mutu kualitas amal kita. Ya, kualitas amal kita itu sehingga dengan kualitas amal itu bertambah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beramal sekadar beramal tanpa ilmu, beramal bisa memilih mana yang paling besar rahmatnya gitu ya. Jadi tidak ada beda, cuman harus diteliti Al-Qur'annya gitu ya. Nabi Muhammad SAW biasa ya menjelaskan sesuatu yang mudah. Misalnya lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa orang yang maghdu itu? Untuk mudahnya Rasulullah mengatakan itu orang Yahudi. Itu contohnya ya. Maghdu itu orang yang tidak disukai ya. Karena punya ilmu tapi tidak dilaksanakan, itulah orang Yahudi ya gitu ya. Dicontohkan lagi siapa yang dolim, yaitu orang Nasrani. Orang yang tidak punya ilmu dia laksanakan gitu untuk memudahkan. Nah, kadang-kadang penangkapan kita apalagi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seolah-olah bertentangan gitu ya. Nah, jadi mengapa orang itu bisa takut demikian ya dalamnya? Karena dia punya ilmu ya. Sehingga dia teliti, hati-hati ya. Nah, selanjutnya kita lihat mengapa bisa orang-orang itu, orang-orang yang tidak hati-hati itu bisa terjebak ya, bisa terjebak. Bisa karena ada pernyataan
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bisa menjebak kita, ya. Karena Tuhan tidak akan membebani seseorang sepanjang hanya batas kemampuannya. Nah, kita sering dikecoh oleh iblis, gitu kan. Saya contohkan, orang yang penghasilannya 1 juta per hari, ya, dengan orang yang penghasilan 100.000, ya. Orang yang 100.000 sanggup mengeluarkan untuk infaknya sampai 25.000, ya. Orang yang 1 juta hanya 250.000, kan beda. Orang yang punya penghasilan 1 juta dengan 1.000, dia bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha, gitu ya. Karena waladaina kitabun yantiqu bil haq, di sisi kami ada catatan yang menjelaskan yang sebenarnya apa yang kamu lakukan, gitu ya. Kalau kita sehat, kita berilmu, ya, sampaikanlah ilmu itu dengan sungguh-sungguh, ya kan. Jangan sampai ada celah kita ditanya, kenapa kamu punya ilmu tidak kamu sampaikan, ya. Kita berkelit lagi, oh aku punya ilmu tapi yang ingin belajarnya sedikit, jadi saya malas. Ya, itu bukan urusan kamu, ya. Pokoknya sampaikan. Orang yang sedikit banyak itu bukan urusan kamu, karena ilmu datang karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu datang ke kita karena hidayah. Bersyukurlah kita mau mendengar, karena hidayah Allah kepada kita untuk mendengar. Nggak usah dipikir yang lain-lain. Oh begitu, itu caranya, ya. Waladaina kitabun yantiqu bil haq, sisi kami ada catatan semua, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan kita mengkaji satu ayat, ya, dikembangkan, karena ayat-ayat yang berada di sekitarnya itu tidak jelas menunjukkan seperti hubungan antara orang yang hati-hati, ya. Hati-hati dia meyakini Al-Quran, karena hati-hati dia meyakini Al-Quran, sedangkan Al-Quran 6.236 ayat, ya. Dimana bayangkan begitu sulit dia tahu semua amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak tahu. Sudah pasti karena banyak sekali ayat-ayat tersebut, ya, karena hati-hati. Jadi saya kira cukup, ya. Nanti kita lanjutkan besok. Masih satu lagi nih yang membuat pengembangan daripada ayat-ayat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Kures. Setiap ayat Quran itu seperti mutiara, ya, seperti bukan mutiara, ya, seperti berlian, ya, berlian. Jadi kalau orangnya melihat dari sisi utara, mungkin penglihatannya berbeda dengan orang yang di sisi selatan melihatnya itu. Ya. Jadi sinar daripada berlian itu berbeda-beda, ya. Karena itulah ayat-ayat Al-Quran, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika